Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul hari ini, Senin 31 Agustus 2020, untuk melangsungkan sidang karya tulis ilmiah. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu dosen selaku Dewan Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada sidang karya tulis ilmiah hari ini. Perkenalkan, nama saya Lili Sulistiawati. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Perbandingan skala nyeri pada ibu bersalin yang dilakukan pijat punggung dengan yang tidak diberikan perlakuan di praktik mandiri Bidan Iik Masiyah AM-Keb tahun 2020. Langsung saja, yang melatar belakangi karya tulis ilmiah ini adalah nyeri persalinan yang timbul semakin sering dan semakin lama dapat menyebabkan ibu gelisah, takut, dan tegang, bahkan stres yang berakibat pelepasan hormon yang berlebihan seperti adrenalin, katekolamin, dan steroid. Sebagian besar persalinan selalu disertai rasa nyeri. Dilaporkan dari 2.700 ibu bersalin, hanya 15% persalinan yang berlangsung dengan nyeri ringan, 35% dengan nyeri sedang, 30% dengan nyeri hebat, dan 20% persalinan disertai nyeri sangat hebat. Dari hasil penelitian, nyeri hebat pada proses persalinan dapat menyebabkan ibu mengalami gangguan psikologis berupa 87% postpartum blues, 10% depresi, dan 3% dengan psikosa. Berbagai upaya dilakukan untuk menurunkan rasa nyeri pada persalinan, baik secara farmakologis maupun non-farmakologis. Pemijatan secara lembut akan membantu ibu merasa lebih segar, rileks, dan nyaman selama persalinan. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di praktik mandiri Bidan Iik Masiyah, yaitu dengan datang ke PMB dan menanyakan kepada 5 orang ibu bersalin tentang nyeri persalinan yang dirasakan oleh ibu-ibu yang bersalin di sana dengan skala nyeri 1-10 dan rata-rata responden menyebutkan di angka 8. Maka, informasi yang didapat adalah dari semua ibu bersalin yang datang ke PMB, semuanya mengeluhkan nyeri yang hebat pada saat kontraksi persalinan. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah perbandingan skala nyeri pada ibu bersalin yang dilakukan pijat punggung dengan yang tidak diberikan perlakuan di praktik mandiri Bidan Iik Masiyah AM-Keb tahun 2020. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama tujuan umum untuk mengetahui perbandingan skala nyeri pada ibu bersalin yang dilakukan pijat punggung dan yang tidak diberikan perlakuan di praktik mandiri Bidan Iik Masiyah AM-Keb tahun 2020. Dan tujuan khususnya adalah yang pertama, diketahui skala nyeri pada ibu bersalin yang dilakukan pijatan punggung. Kemudian yang kedua, diketahui skala nyeri pada ibu bersalin yang tidak diberikan perlakuan. Dan yang ketiga, diketahuinya perbandingan skala nyeri pada ibu bersalin yang dilakukan pijatan punggung dan yang tidak diberikan perlakuan di praktik mandiri Bidan Iik Masiyah AM-Keb tahun 2020. Body massage atau pijat punggung itu sendiri merupakan terapi dengan pendekatan holistik yang berfungsi untuk menurunkan tekanan darah, memperbaiki pernafasan, meningkatkan aliran kelenjar limfe ke dalam saluran pembuluh darah, menjadikan tubuh menjadi rileks, dan mengurangi nyeri secara alami menurut Nurgiawati tahun 2015. Untuk manfaat pijat punggung yaitu untuk meredakan stres, relaksasi, memperlancar fungsi sirkulasi, menurunkan tekanan darah, dan menghilangkan rasa sakit. Untuk teknik atau gerakan-gerakan pijat punggungnya, yaitu yang pertama ada effleurage atau mengusap, friction, menggosok, petrissage, meremas, pressure, menekan, tappement, mengetuk,
dan vibration menggetar. Dan pada saat penelitian, saya melakukan pijatan punggung dengan menggunakan teknik average, yaitu mengusap. Pada poin selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian komparatif dan dengan pendekatan eksperimen, di mana penelitian komparatif ini merupakan penelitian yang sifatnya membandingkan, yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu menurut Noto Atmojo tahun 2014. Untuk populasinya, yaitu seluruh ibu bersalin yang datang ke praktek mandiri bidan IKMASKIA periode Juni sampai Agustus 2020 sebanyak 36 orang. Sampelnya yaitu menggunakan total sampling, di mana jumlah sampel sama dengan jumlah populasi, yaitu 36 orang ibu bersalin, 18 orang ibu bersalin dilakukan pijatan punggung, dan 18 orang ibu bersalin tidak dilakukan pijatan punggung. Adapun variabelnya, yang menjadi variabel bebas adalah nyeri persalinan, dan yang menjadi variabel terikatnya adalah pijat punggung. Untuk definisi operasionalnya pada variabel pijat punggung adalah pijatan yang dilakukan di punggung ibu bersalin, kemudian alat ukurnya menggunakan lembar checklist, dan cara ukurnya pijat punggung diberikan 1 kali pada kala 1 persalinan selama 30 menit, dan hasil ukurnya tidak dilakukan dan dilakukan menurut Satyam et al. Tahun 2015 untuk skalanya nominal. Kemudian untuk definisi operasional dari variabel nyeri persalinan adalah keadaan di mana ibu merasakan nyeri persalinan. Untuk alat ukurnya menggunakan lembar checklist, dan cara ukurnya pengukuran rasa nyeri dilakukan sebelum dilakukan pemijatan dan juga setelah dilakukan pemijatan selama 30 menit. Dan hasil ukurnya ada 0 tidak nyeri, 1-2 nyeri ringan, 3-5 nyeri sedang, 6-7 nyeri berat, 8-10 nyeri sangat berat menurut Andarmoyo tahun 2013, dan skalanya menggunakan ordinal. Kemudian untuk instrumen penelitiannya menggunakan lembar checklist, dan teknik pengumpulan datanya yaitu data primer, di mana data primer itu data yang diperoleh langsung oleh peneliti, dan analisis datanya menggunakan analisis univariat dan bivariat karena ini sifatnya membandingkan, dan tempat dan waktunya dilaksanakan pada bulan Juni sampai Agustus 2020 di Praktik Mandiri Bidan IKMASKIA AMKEM. Untuk hasil penelitian bisa dilihat dari tabel 4.1, yaitu distribusi frekuensi responden berdasarkan skala nyeri pada 18 orang ibu bersalin yang dilakukan pijat punggung. Diketahui tidak satu pun ibu bersalin yang tidak merasakan nyeri dan merasakan nyeri pada kategori ringan saat persalinannya. Sedangkan lebih dari setengahnya ibu merasakan nyeri sedang saat persalinannya sebanyak 10 orang atau 55,6%. Kurang dari setengahnya ibu merasakan nyeri berat sebanyak 7 orang atau 38,8%. Dan sebagian kecil ibu merasakan sangat nyeri saat persalinannya sebanyak 1 orang atau 5,6%. Kemudian pada tabel 4.2, distribusi frekuensi responden berdasarkan skala nyeri pada 18 orang ibu bersalin yang tidak dilakukan pijatan punggung. Diketahui tidak satu pun ibu bersalin yang tidak merasakan nyeri dan merasakan nyeri pada kategori ringan saat persalinannya. Sedangkan lebih dari setengahnya ibu merasakan nyeri berat sebanyak 12 orang atau 66,6%. Sebagian kecil ibu merasakan nyeri sedang saat persalinannya sebanyak 3 orang atau 16,7%. Dan
Ibu merasakan sangat nyeri saat persalinannya sebanyak 3 orang atau 16,7%. Dan berdasarkan tabel 4.3 distribusi frekuensi responden berdasarkan skala nyeri pada ibu bersalin yang dilakukan pijat punggung dengan ibu bersalin yang tidak dilakukan pijat punggung, menunjukkan bahwa dari 18 ibu bersalin yang dilakukan pijat punggung, diketahui bahwa lebih dari setengahnya ibu merasakan nyeri pada kategori nyeri ringan sebanyak 10 orang atau 55,6%, berbeda dengan 18 ibu bersalin yang tidak dilakukan pijat punggung, diketahui lebih dari setengahnya ibu merasakan nyeri pada kategori berat sebanyak 12 orang atau 66,6%. Jadi, untuk kesimpulannya, diketahui tidak satupun ibu bersalin yang dilakukan pijat punggung yang tidak merasakan nyeri dan merasakan nyeri pada kategori ringan saat persalinannya, sedangkan lebih dari setengahnya ibu merasakan nyeri sedang saat persalinannya sebanyak 10 orang atau 55,6%. Dan sebagian kecil ibu merasakan sangat nyeri saat persalinannya sebanyak 1 orang atau 5,6%. Diketahui juga tidak satupun ibu bersalin yang tidak dilakukan pijatan punggung tidak merasakan nyeri dan merasakan nyeri pada kategori ringan saat persalinannya. Sedangkan lebih dari setengahnya ibu merasakan nyeri berat pada saat persalinannya sebanyak 12 orang atau 66,6%. Dan sebagian kecil ibu merasakan nyeri sedang saat persalinannya sebanyak 3 orang atau 16,7%. Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan Mann-Whitney, diketahui bahwa nilai P 0,017 lebih kecil dari nilai A 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara skala nyeri ibu bersalin yang dilakukan pijat punggung dengan ibu bersalin yang tidak dilakukan pijatan punggung. Sekian pemaparan hasil penelitian karya tulis ilmiah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.